bertemu lagi dengan saya Rizky Bella dalam acara Ngosan, ngobrol santai tentang kesehatan. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi dari Rumah Sakit Punten. Sebenarnya tamunya sudah pernah ngisi di acara Ngosan. Karena ketagihan nih, makanya kita undang lagi di acara Ngosan kita kali ini. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Mbak Lela. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih kabarnya Mbak Lela? Udah lama ya kita ya? Iya. Sehat Mbak Lela? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Oke, langsung aja nih Mbak Lel ya. Kita akan memberikan info kepada sahabat Kuba TV. Hari ini kita mau membahas tentang apa nih? Kita hari ini membahas tentang pentingnya pemeriksaan gula darah, Mbak Bella. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Iya. Oke, jadi langsung saja nih kita mau bahas dari mananya dulu nih Mbak Lel. Jadi untuk yang pertama saya jelaskan dulu apa itu glukosa ya Mbak Bella ya. Biar sahabat Kuba TV tahu dulu ya. Iya, jadi glukosa adalah salah satu karbohidrat sederhana yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi suatu bagian yang lebih kecil dan termasuk jenis monosakarida. Jadi glukosa biasanya disebut gula darah sederhana. Oh, gitu. Terus tadi sudah dijelaskan pengertian dari glukosanya. Iya. Kalau seumpama manfaatnya nih, manfaatnya glukosa. Jadi karbohidrat yang kita konsumsi dari makanan tersebut diubah menjadi glukosa oleh enzim pencernaan dan fungsinya adalah salah satu sumber energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita, Mbak Bella. Jadi berfungsi untuk mengirim oksigen ke seluruh jaringan tubuh, kemudian pembentukan zat, kemudian untuk menjalankan fungsi otak dan pembentukan protein serta lemak dalam tubuh. Oke, jadi sangat bermanfaat sekali. Iya. Jadi kalau seumpama kita ada pengaruh nggak sih Mbak Lel kalau seumpama kita nggak makan glukosa atau seumpama kita kelebihan gitu gimana? Sangat berpengaruh sekali ya. Misalnya kalau kita kelebihan glukosa itu juga tidak baik, bisa menimbulkan penyakit diabetes dan komplikasi yang lain. Kalau misalnya kita kekurangan glukosa itu juga tidak baik karena nanti badan bisa lemas, mengganggu aktivitas, mengganggu konsentrasi seperti itu. Nah, untuk mendapatkan glukosa ini kita bisa dari sayur-sayuran, konsumsi buah-buahan, roti, nasi, produk olahan susu dan lain-lain. Oh gitu ya. Nasi juga sebenarnya termasuk dari glukosa ya Mbak. Iya. Walaupun banyak yang tahu kan kalau seumpama nasi itu adalah karbohidrat ya. Iya. Tapi dia adalah mengandung glukosa di dalam nasi itu ya. Iya, betul. Oke, tadi kayaknya Mbak Lela pernah sempat menyebutkan tentang glukosa darah ya. Iya. Nah, untuk glukosa darah sendiri itu maksudnya gimana Mbak Lela? Nah, jadi glukosa yang kita peroleh tadi akan diserap oleh usus, kemudian dialirkan ke pembuluh darah. Nah, itulah yang disebut glukosa darah atau gula darah. Seperti itu. Nah, fungsinya untuk didistribusikan ke otak, ke otot, ke hati, ke sel dan organ tubuh lainnya. Ya, makanya berarti kalau tadi kurang glukosa pun jadi badan Iya. Ya, jadi glukosa ini sama seperti nutrisi lainnya, tidak boleh berlebihan. Karena nanti dapat memicu penyakit yang sudah saya sebutkan tadi, biasa memicu diabetes mellitus, juga komplikasi-komplikasi yang lain. Jadi tubuh untuk meminimalisir itu semua, tubuh menghasilkan insulin oleh pankreas untuk mengatur kadar gula dalam tubuh agar tetap stabil, seperti itu. Jadi seberapa penting nih pemeriksaan gula darah gitu ya, glukosa darah? Iya. Gitu ya? Oke. Jadi pemeriksaan gula darah itu sangat penting ya tentunya Mbak Bella, supaya kita bisa mengetahui kadar gula darah di dalam tubuh kita apakah sudah cukup atau berlebih, supaya nanti kita bisa berhati-hati dalam mengatur pola makan, kemudian beraktivitas seperti itu. Disarankan dalam 1 bulan minimal pemeriksaan gula darah itu 1-2 kali gitu. Jadi ada 4 tipe pemeriksaan gula darah. Yang pertama ada gula darah acak atau gula darah sewaktu. Itu Dengan gimana, itu maksudnya pemeriksaan gula darah yang bisa dilakukan kapan saja, tidak perlu persiapan tertentu. Gitu. Nilai rujukan untuk gula darah sewaktu itu kurang dari 200 mg per desiliter gitu. Jadi ini bisa dilakukan kayak seumpama
tiba-tiba aku mau cek gula darah nih, biasanya ada di apotek Iya, gitu ya. iya. Jam berapapun gitu, Iya, pokoknya itu bebas. nilainya, ambang batasnya itu sampai 200 gitu Iya, ya. seperti Oke. itu. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan gula darah puasa. Kalau gula darah puasa nilai normalnya 70 sampai 110 mg per desiliter. Pemeriksaannya dilakukan setelah melakukan puasa kurang lebih 10 jam pada malam hari. Nah, puasa dalam artian tidak makan, hanya boleh minum sedikit air dan membatasi aktivitas tubuh seperti itu. Oh, gitu. Berarti Ya. kalau cek gula darah puasa ini yang lebih baik dilakukan adalah pagi hari ya, Mbak? Iya, Berarti pagi ya? hari. Berarti waktu malam hari itu istirahat malam sekitar mungkin kalau 10 jam berarti hitungannya sekitar jam 8 ya. Iya. Jam 8, jam 9 kita terakhir makan jam segitu. Iya. Terus nanti dihitung sampai pagi. Pagi, Jam seperti 6 itu. jam 7 ya. Itu baru paling bagusnya dicek untuk kadar gula puasa. Puasa. Oke. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Kalau gula darah 2 jam setelah makan ini nilai normalnya antara 70 sampai 140 mg per desiliter. Nah, tujuannya untuk mengetahui kemampuan tubuh kita untuk mengatur kadar gula darah. Biasanya ini berpasangan dengan pemeriksaan gula darah puasa. Seperti berpasangan itu. gitu ya? Iya. Oke, jadi apa nih bedanya kalau yang gula darah acak sama gula darah 2 jam setelah makan? Kalau gula darah acak ini kan sewaktu-waktu atau kapan saja. Jadi Kalau dia boleh setelah makan, iya, belum makan itu boleh ya? boleh. Oke. Kalau 2 jam setelah makan itu biasanya tubuh akan menghasilkan kadar gula yang lebih banyak antara 1 sampai 2 jam setelah makan dan akan kembali normal lebih dari 2 sampai 3 jam. Gitu Seperti ya? itu, iya. Jadi kalau sama digabung dengan pemeriksaan gula puasa, setelah puasa dia makan gitu ya? Iya. Habis makan baru 2 jam 2 kemudian. jam dicek lagi. Oh, Nanti kan. bisa dibandingkan hasil pemeriksaan gula darah dalam keadaan basal atau puasa dan 2 jam setelah makan. Seperti itu. Kemudian yang keempat biasanya ada pemeriksaan hemoglobin A1C atau biasanya yang disebut HbA1c. Itu apa? Nah, itu adalah pemeriksaan sampel darah untuk mengevaluasi kadar gula darah selama 2 sampai 3 bulan terakhir di tubuh kita. Nah, nilai normalnya biasanya 4 sampai 7%. Gitu. Jadi ada yang pemeriksaan yang melihat kisaran Iya. glukosa kita. Rata-rata 2 sampai 3 bulan terakhir kira-kira berapa seperti itu. Oke, kalau HbA1c tadi itu diceknya itu waktu kapan Mbak Lin? Kalau Atau- HbA1c biasanya bisa saat puasa, bisa sewaktu-waktu. Oh, sewaktu-waktu ya. Oke Mbak Lin, jadi ini pemeriksaannya itu yang kayak ditusuk di jari gitu ya? Iya, jadi ada beberapa pemeriksaan yang bisa diambil dari darah vena atau bisa diambil dengan darah kapiler yang menggunakan alat yang disebut glukometer. Nah, jadi kalau misalnya dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ada hasil gula darah yang abnormal, bisa kelebihan atau malah kurang gula darahnya, kita disarankan untuk konsultasi dengan dokter. Karena gula darah yang tidak normal bukan hanya karena faktor keturunan ya, jadi bisa banyak faktor seperti pola makan, kemudian aktivitas, faktor stres juga bisa, atau obat-obatan tertentu yang dikonsumsi seperti itu. Tapi sebenarnya sama ya Mbak Lin ya, untuk pemeriksaan darah glukosa kapiler ataupun melalui vena sebenarnya sama ya? Sama aja, tidak mempengaruhi dari hasilnya? Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Lin? Mungkin beberapa upaya untuk menjaga agar gula darah kita tetap stabil ya, mungkin kita bisa mengatur pola makan yang teratur dan sehat, kemudian memperhatikan makanan yang kita konsumsi dan tidak berlebihan, kemudian menjaga berat badan ideal, rutin olahraga, dan rutin untuk melakukan pemeriksaan gula darah juga. Dan yang paling penting adalah bisa mengatur stres dengan baik gitu. Oke. Sudah cukup atau ada tambahan lagi? Mungkin sudah cukup. Itu tadi ya tentang pemeriksaan glukosa darah. Iya. Yang sudah disampaikan oleh Mbak Lela. Terima kasih ya Mbak Lela. Jangan pernah bosan-bosan loh kalau kita undang lagi ya.
Oke sahabat Glupa TV, itu tadi penjelasan tentang glukosa darah yang sudah disampaikan oleh Mbak Lela. Semoga bermanfaat untuk sahabat Glupa TV semua. Jangan lupa untuk tetap follow dan subscribe sosial media kita di bawah ini. Mungkin sekian dulu ya Mbak Lela ya. Oke, terima kasih sahabat Glupa TV. Sampai jumpa di ngosan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.